Selamat datang di seri paparan kita kali ini. Pernah nggak sih ngebayangin ngejalanin bisnis tanpa arah? Itu ibarat ngebangun gedung pencakar langit tapi nggak punya gambar desainnya. Berantakan banget pasti kan? Nah, pertumbuhan bisnis itu pada dasarnya adalah tentang gimana kita naklukin ketidakpastian. Hari ini kita bakal ngebedah apa yang jadi cetak biru atau blueprint utama kita buat ngademin itu semua, yaitu perencanaan strategis. Anggap aja diri kita ini seorang arsitek. Kita nggak bisa asal numpuk batu bata dan berharap gedungnya bakal kokoh gitu aja. Kita jelas butuh rencana yang matang. Di paparan ini, agenda kita cukup padat tapi seru. Kita bakal mulai dari esensi perencanaannya, naik ke 3 tingkat strategi perusahaan, ngelihat proses perencanaannya secara langsung, terus ngebedah 3 tahapan ala Fred R. David, dan ditutup dengan 5 matriks pencocokan yang jadi andalan para arsitek bisnis. Oh ya, sebagai pijakan, biar pembahasannya berbobot, semua kerangka kerja yang kita obrolin hari ini bersumber dari modul arsitektur dan perancangan sistem enterprise Universitas Terbuka. Jadi, yang kita bahas ini benar-benar prinsip desain yang udah teruji di dunia nyata, bukan cuma sekedar teori di atas kertas. Oke, mari kita selami bagian pertama kita, esensi perencanaan strategis. Banyak orang ngira strategi itu cuma dokumen tebal, formal, yang ujung-ujungnya cuma berdebu di rak kantor. Padahal aslinya nggak sama sekali loh. Kalau kata pakar manajemen strategis Fred R. David, strategi itu adalah sebuah alat. Ini instrumen yang benar-benar aktif, dinamis, dan dipakai sehari-hari buat ngebangun tujuan jangka panjang kita. Pakar lain kayak Hamel dan Prahalat juga nambahin kalau strategi itu tindakan yang terus jalan, selalu ngelihat ke depan buat nebak apa sih yang bakal dimau sama pelanggan nantinya. Intinya, strategi itu kompas yang hidup, bukan sekedar peta mati. Setelah fondasinya kuat, kita lanjut ke bagian kedua, 3 tingkat strategi. Sekarang bayangin kita lagi naik lift ke lantai-lantai yang berbeda di gedung perusahaan kita. Karena strategi itu emang dimainkan di ketinggian yang beda-beda. Di lantai paling atas, tingkat korporasi, ada manajemen puncak. Ini ibarat master planner yang ngelihat semuanya dari helikopter, nentuin di lahan mana proyek raksasa kita ini bakal dibangun. Turun dikit, ada tingkat unit bisnis. Mereka ini manajer lapangan yang mikirin gimana caranya bangunan kita bisa lebih mentereng dibanding gedung kompetitor. Terakhir, di lantai bawah, ada tingkat fungsional. Ini adalah para eksekutor ahli kita seperti tim SDM, keuangan, dan pemasaran yang benar-benar mastiin visi dari para manajer tadi terbangun jadi kenyataan di lapangan setiap harinya. Nah, yang paling menarik di sini adalah ngelihat bedanya pola pikir antara eksekutif di atas sama manajer di tengah. Di tingkat korporasi, permainannya tuh sangat makro. Mereka mikirin portofolio, kayak kita perlu akuisisi perusahaan lain nggak nih? Atau gimana kalau kita diversifikasi produk? Tapi begitu kita turun ke tingkat unit bisnis, strateginya langsung berubah jadi pertarungan posisi di pasar. Disinilah teori kayak Porter's Five Forces main. Perdebatannya lebih ke arah, apakah kita mau jadi yang paling murah di pasar buat ngejar kepemimpinan biaya, atau kita mau jadi yang paling unik lewat diferensiasi? Menarik kan? Oke, kita masuk ke bagian ketiga, proses perencanaan strategis. Tadi kan kita udah tahu siapa ngerjain apa. Sekarang, gimana sih cara ngubah teori dicetak biru tadi jadi gerakan nyata? Langkah-langkahnya sebenarnya ngalir secara natural. Pertama, identifikasi dulu posisi strategis kalian. Ya logis aja, kita nggak bisa ngerencanain mau kemana kalau kita nggak tahu sekarang lagi ada di mana. Terus kumpulin tim ahli dan lakuin analisis SWOT. Kalau udah tahu apa kelebihan dan kelemahan bisnis kita, baru deh kita rumusin rencananya. Tapi ingat, rencana sekeren apapun bakal percuma kalau nggak dieksekusi, dan itu adalah langkah keempat. Terakhir, ini yang paling sering dilupain. Pantau kinerja terus-menerus. Dunia bisnis itu kan kayak cuaca, gampang banget berubah, jadi kondisi bangunan kita ini harus selalu dicek kekuatannya. Biar prosesnya makin tajam, di bagian keempat ini kita akan bahas spesifik tentang 3 tahapan Fred R. David. Mari kita lihat gimana tahapan ini dibangun. Fred R. David ini nggak suka yang namanya tebak-tebakan, makanya dia pakai 3 tahap sistematis. Tahap pertama itu tahap input. Ini waktunya kita ngumpulin semua data mentah. Lanjut ke tahap pencocokan. Disinilah keajaiban analisisnya terjadi, di mana kita nyelarasin faktor internal dan eksternal perusahaan. Dan yang terakhir, tahap keputusan. Semua data yang udah disaring tadi dihitung pakai model matematika lewat matriks QSPM untuk ngelahirin satu keputusan final yang benar-benar solid dan masuk akal. Nah, ini dia bagian kelima, sekaligus yang jadi favorit saya. 5 matriks pencocokan yang ada di tahap kedua tadi. Disinilah kita ngebuka kotak perkakas sang arsitek bisnis. Alat pertama kita adalah matriks IE atau internal eksternal. Matriks ini super praktis karena langsung naruh posisi unit bisnis kalian ke dalam sebuah grid 9 sel.
Penempatannya murni didasarkan pada skor kekuatan internal dan tantangan eksternal. Ini bakal ngasih manajemen puncak pandangan yang super detail buat nentuin langkah korporasi selanjutnya. Alat kedua, ini pasti kalian udah sering denger. Matrix SWOT. Ini adalah instrumen penyeimbang yang klasik banget tapi masih sangat powerful. Kalau kalian mau tahu gimana caranya pakai kekuatan internal buat nyaplok peluang di luar sana, sambil nutupin kelemahan dari ancaman industri, SWOT ini jawabannya. Murni soal ngebangun keseimbangan antara potensi dan risiko. Tapi, gini, kadang ngandelin faktor internal dan eksternal aja tuh nggak cukup kan? Disinilah matrix space ambil peran. Alat ini nambahin 2 dimensi penting banget ke dalam analisis struktural kita, finansial dan lingkungan. Jadi, kekuatan finansial dan keunggulan kompetitif kalian bakal diadu sama seberapa stabilnya lingkungan dan seberapa kuat industrinya. Hasilnya, arah strategi kalian bakal jadi jauh lebih tajam. Terus, gimana kalau bisnis kalian itu adalah perusahaan gede yang produknya macam-macam? Kalian wajib pakai alat keempat ini, yaitu Matrix BCG. Anggap aja Matrix ini sebagai alat ukur sumber daya keuangan. Dia bakal nge-scan seluruh portofolio produk kalian buat ngejawab satu pertanyaan yang lumayan kejam, tapi krusial banget. Dari semua produk yang kita punya, mana sih yang beneran nyetak duit, dan mana yang cuma jadi parasit yang ngabisin biaya? Sebagai penutup kotak perkakas kita, ada Matrix Grand Strategy. Ini adalah peta buat ngelihat gambaran besarnya. Metodenya simpel banget tapi mematikan, cuma didasarkan pada 2 hal. Seberapa cepat pasar kalian tumbuh, dan seberapa kuat posisi kompetitif kalian sekarang. Dari 2 indikator itu aja, matriks ini udah bisa ngasih tahu apakah kalian harus nyerang pasar secara agresif atau justru harus bertahan dan evaluasi ulang semuanya. Rangkaian matriks tadi bener-bener ngegambarin keseluruhan metafora arsitektur kita dengan sempurna. Mulai dari nata fondasi esensi strategis, mahamin wewenang setiap level, sampai pakai instrumen pengukur yang super presisi. Perencanaan strategis itu beneran cetak biru buat bisnis yang sukses. Tanpanya, kalian cuma numpuk batu bata di atas pasir yang rapuh. Setelah kita bedah semua alat dan metodologi ini, pertanyaan terakhir dan paling penting sekarang ada di tangan kalian. Dengan cetak biru yang udah jelas ini, strategi mana nih yang bakal ngebawa bisnis kalian meroket ke tingkat selanjutnya? Terima kasih udah ngikutin paparan kali ini, dan selamat merancang masa depan bisnis kalian.